Saat di Magelang, Putri Chandrawati kirim pesan WhatsApp ke adik Brigadir J. Soal apa yang terjadi di Magelang, yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik. Dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Pada saat ini juga gitu ya, sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Bu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kembali terungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore 8 Juli 2022 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, Brigadir J dibunuh dengan cara ditembak oleh Baradae atas perintah Verdi Sambo. Pemicu dieksekusinya Brigadir J dikarenakan Verdi Sambo merasa marah terhadap ajudannya tersebut. Menurut Verdi Sambo, Brigadir J telah melukai harkat dan martabat keluarganya saat di Magelang, Jawa Tengah. Namun, pengakuan tersebut dibantah oleh pengacara pihak keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin, kliennya tidak terlibat perselisihan dengan istri Verdi Sambo saat masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Justru, kata Kamarudin, yang terlibat pertengkaran adalah Verdi Sambo dengan istrinya. Di Magelang mereka happy-happy saja, yang bertengkar di Magelang itu Verdi Sambo dan istrinya. Kalau di Magelang itu, Ibu Putri dengan Joshua masih baik-baik saja, kata Kamarudin seperti dikutip dari Viva saat dihubungi wartawan pada Senin 15 Agustus 2022. Putri Chandrawati sempat mengirim pesan WhatsApp kepada adik Brigadir J. Kamarudin juga menambahkan sebelum Brigadir J dieksekusi oleh Baradae, Putri Chandrawati sempat mengirimkan sebuah pesan melalui WhatsApp ke adik Brigadir J. Bahkan, Ibu Putri sempat mengirim WhatsApp ke adik Joshua supaya datang ke Magelang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, ujarnya. Kamarudin Simanjuntak merasa ada keanehan ketika Verdi Sambo mengaku merencanakan pembunuhan kepada Brigadir J untuk menjaga harkat dan martabat keluarganya. Sebab, kata dia, istri Sambo masih berkomunikasi dengan baik dengan adik Brigadir J supaya datang ke Magelang. Kalau perempuan sudah dilecehkan oleh kakaknya, misal, apakah mungkin Ibu Putri masih menghubungi adiknya supaya adiknya datang ke Magelang? Harusnya dia berkata bahwa kakaknya sudah bertindak kurang ajar, tetapi ini malah sebaliknya, kata Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan kejadian yang melukai harkat dan martabat keluarga Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sehingga
menjadi pemicu Ferdi Sambo membunuh Brigadir C di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022. Mestinya tanya dulu harkat dan martabat yang mana, nanti saya salah tanggap, ucap pengacara keluarga Brigadir C. Ada pembicaraan khusus antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang ditemukan oleh Komnas HAM sebelum terjadinya pembunuhan Brigadir C di rumah dinas Ferdi Sambo. Komisioner Komnas HAM, Muhammad Chairul Anam, menyebutkan telah mendapatkan rekaman video dengan durasi panjang berkisar 1 jam lebih. Komnas HAM menyebutkan bahwa sebelum mengeksekusi Brigadir J, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terlibat pembicaraan 4 mata. Pembicaraan tersebut rupanya sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang menewaskan salah satu ajudan Ferdi Sambo. Ada komunikasi antara Pak Sambo dengan istrinya yang sangat mempengaruhi peristiwa di TKP, ujar Chairul Anam dalam siaran pers Jumat 12 Juli 2022. Meskipun mengungkap fakta terbaru, Chairul Anam enggan membeberkan lebih detail terkait isi percakapan antara Ferdi Sambo dan Ibu Chandrawati. Kasus dugaan pelecehan dicabut, Komnas HAM tetap dalami meskipun penyidikan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir C ke Putri Chandrawati telah dihentikan. Komnas HAM mengaku akan tetap mendalami kasus tersebut. Komnas HAM menyebut masih banyak hal yang harus didalami terkait kasus kematian Brigadir J dari sudut pandang istri Ferdi Sambo. Apalagi sampai saat ini Putri Chandrawati masih belum bisa ditemui lantaran masih kondisi psikologisnya yang diketahui masih naik turun. Tak hanya itu, tapi apa yang dia ketahui terhadap peristiwa penembakan Yosua, ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Danamik kepada awak media Sabtu 13 Agustus 2022. Meskipun harus tetap didalami, Komnas HAM mengakui bahwa kasus dugaan pelecehan tersebut seharusnya tidak diungkap ke publik. Polemik soal adanya tindakan pelecehan tersebut sebaiknya tidak perlu diungkap ke publik. Tunggu saja di pengadilan, lanjutnya. Sampai saat ini Komnas HAM masih menunggu waktu yang pas agar segera melakukan pemeriksaan kepada Putri Chandrawati. Pihaknya kini masih terus berkomunikasi kepada kuasa hukum dan psikolog istri Ferdi Sambo itu. Menunggu kesiapan dia, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa, ucap Ahmad Taufan.